ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran. Kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece, padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung Anies Baswedan dan anak-anak Abah memang tidak tahu diuntung, masih saja menyebarkan hoax seperti ini. Kenapa bendera One Piece menjadi berkibar saat ini? Kenapa? Karena kalian selama ini membiarkan bendera-bendera negara lain berkibar di negara kita. Kuatkan iman, imun, dan imin, karena hidup tak semudah yang kamu kira. Memang banyak bawa banyak di mobil ya pasti. Sama kayak saya. Terima kasih, hobi saya Vespa. Replika Vespa loh. Itu harus dipajak. Memang banyak bawa banyak di mobil ya pasti. Video kali ini kami buat untuk menjawab tudingan kader PSI yang menuding bahwa pin One Piece di baju Gibran Rakabuming adalah hoaks. Hoaks adalah istilah untuk menyebut kebohongan, dan kader PSI ini mengatakan bahwa kabar bahwa One Piece dipopulerkan oleh Gibran adalah sebuah kebohongan. Walau channel ini bukan channel milik anak Abah, istilah yang disematkan pada pendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024, namun karena channel ini juga ikut membuat video yang menunjukkan bahwa Gibran pernah memakai ini, maka kami merasa punya kewajiban untuk ikut menjelaskan asal-muasal video dan menunjukkan siapa pembohong yang sebenarnya. Video sebelumnya, kami membuat video untuk mengkritisi sikap pejabat yang awalnya garang mengeluarkan pernyataan yang keras menentang pengibaran bendera dengan logo One Piece menjelang perayaan 17 Agustus. Politisi Golkar Firman Subagio menyebut pengibaran bendera One Piece berpotensi makar. Politisi Gerindra, Sufmi Dasko menyebut pengibar bendera One Piece memecah belah bangsa dan disusupi kepentingan asing. Budi Gunawan, Menko Polhukam bahkan mengancam akan pidanakan siapa saja yang kibarkan bendera selain bendera merah putih. Namun ironinya, setelah netizen membongkar fakta bahwa logo ini sudah dipopulerkan Gibran sejak masa kampanye presiden tahun 2024 lalu, para pejabat ini pun ramai-ramai menarik ucapannya. Firman Subagio tiba-tiba menyebut bahwa pengibaran bendera dengan logo bajak laut ini adalah salah satu bentuk ekspresi dan kreativitas anak bangsa yang juga harus dihargai. Video yang kami upload pada tanggal 3 Agustus 2025 itu sejatinya adalah video kritik untuk para pejabat yang terlalu prematur mengeluarkan sebuah pernyataan sikap. Terlebih lagi pernyataan yang bernada keras itu melibatkan tokoh puncak di barisan yang paling bertanggung jawab dalam hal keamanan negara, Menko Polhukam. Apakah sebelumnya, Budi Gunawan tidak melibatkan intelijen untuk mendeteksi siapa sesungguhnya pelopor di balik bendera berlogo tengkorak itu? Apakah di negeri ini, para netizen yang hanya bekerja partikelir tanpa didanai dari anggaran negara justru lebih bisa diandalkan membongkar hal yang tidak terdeteksi oleh aparat dan intelijen kita? Ada begitu banyak kasus yang pernah didiamkan aparat negara, namun terbongkar oleh netizen garis lurus, yaitu netizen yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan kelompok tertentu. Upaya netizen membongkar fakta bahwa Gibran berada di balik upaya mempopulerkan simbol perlawanan terhadap status quo melalui bendera One Piece ini pun mendapatkan perlawanan dari para buzzer dan kader PSI. Seperti biasa, walau sudah sangat terang benderang, mereka berusaha membuat counter dan membuat bahasa yang dimanipulasi sedemikian rupa dengan memposisikan diri mereka seolah orang paling terzolimi, supaya rakyat yang malas belajar mau percaya. Bagi para buzzer, mereka memegang teguh sebuah prinsip bahwa kebohongan yang diulang terus-menerus, lama-kelamaan akan diterima sebagai satu kebenaran. Namun sayangnya, di era digital dengan segala keterbukaan akses informasi seperti saat ini, prinsip itu tidak sepenuhnya selalu berhasil. Jika di tahun 60 prinsip seperti itu sukses jadi senjata andalan PKI, di zaman modern seperti saat ini, pameo yang menaktakan bahwa siapa yang menguasai informasi akan berkuasa perlahan mulai tergerus. Jika di zaman dulu, PKI sempat berhasil menguasai istana hanya dengan terlebih dahulu menguasai RRI dan TVRI, saat ini, para penganut kemenangan melalui propaganda harus bekerja keras menguasai semua platform media dengan dana yang tidak sedikit untuk memproduksi kebohongan. Sampai saat ini, semua rakyat masih bisa menonton dengan leluasa sebuah acara di channel milik Najwa Shihab, momen ketika Gibran hadir dalam acara yang dihadiri semua calon presiden dan wakil presiden kala itu, dan Gibran jelas memakai pin dengan logo tengkorak yang sekarang populer dengan istilah One Piece. Namun bukan buzzer namanya, jika fakta itu tidak dibantah. Di media sosial, dengan penuh percaya diri mereka mengatakan bahwa video itu diedit. Mereka memilih satu foto lain yang berbeda yang bisa mendukung argumentasinya, dan menyandingkan dengan foto lain dan menyebut bahwa foto itu sudah diedit. Dan para pengikutnya yang SDM-nya rata-rata di bawah standar akan bertepuk tangan. Mereka tersenyum puas seolah sang buzzer adalah pahlawan besar.
Tapi rakyat yang cerdas, lebih memilih membuka HP, mencari channel Najwa Shihab dan mulai geleng-geleng kepala. Seperti itukah hoaks diproduksi selama 10 tahun untuk membuat satu keluarga dipuja bak Nabi? Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece. Padahal foto aslinya seperti ini. Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Jadi bisa dipastikan bahwa wanita yang menyebut dirinya kader PSI ini dapat dipastikan salah satu produsen kebohongan yang merusak otak generasi bangsa dari kelompok Pinocchio alias karikatur berhidung panjang.